Di suatu tempat, di antara dua samudra dan dua benua, terhampar ribuan pulau yang kelak disebut Indonesia. Di tanah ini, jutaan tahun lalu, hidup salah satu kunci sejarah evolusi manusia dunia, Homo erectus, manusia Jawa. Bagaimana mereka tiba di sini? Mengapa mereka berbeda dari manusia purba lain? Sampai hari ini, sebagian pertanyaan itu masih menjadi misteri. Ribuan tahun kemudian, muncul kehidupan baru. Di Kalimantan, berdiri Kutai, kerajaan tertua yang meninggalkan prasasti. Muncul kerijen-kerijen dengan struktur politik, budaya, dan agama. Di Jawa Barat, ada Tarumanegara. Dan kemudian, bangkit kekuatan besar, Sriwijaya, penguasa jalur laut Nusantara. Sriwijaya bukan kerajaan biasa. Ia adalah pusat ilmu, perdagangan, dan diplomasi internasional. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan dari pulau kecil mampu mengendalikan jalur perdagangan dunia? Setelah Sriwijaya redup, sejarah memanggil era baru, era kejayaan Majapahit. Di balik kejayaan itu, berdiri satu nama yang hingga kini diperdebatkan, dikagumi, dan bahkan ditakuti, Gajah Mada. Dengan satu sumpah yang mengguncang sejarah, sebelum mempersatukan Nusantara, aku tidak akan menikmati rempah. Apakah ia benar-benar berhasil menyatukan Nusantara? Atau itu hanya legenda yang diperbesar waktu? Sejarah masih mencari jawabannya. Namun kekayaan Nusantara membawa tamu yang tak pernah diundang. Pertama, Portugis, lalu Spanyol, disusul Inggris, dan akhirnya Belanda. Mereka datang bukan untuk mengenal, mereka datang untuk menguasai rempah-rempah. Sesuatu yang hari ini dianggap biasa, dulu bernilai lebih mahal dari emas. Karena itulah Nusantara menjadi salah satu wilayah paling diperebutkan di dunia. Selama lebih dari 350 tahun, rakyat Indonesia melawan dari Aceh hingga Papua, dari lautan hingga gunung-gunung. Perlawanan tak pernah berhenti. Nama-nama menjadi legenda. Patimura, Sultan Hasanuddin, Kat, Nya, Dien, dan banyak lagi yang tak tercatat di buku sejarah. Mereka berjuang bukan hanya melawan penjajah, tapi melawan ketidakmungkinan. Tahun ke-1928, untuk pertama kalinya, pemuda dari berbagai daerah, suku, dan bahasa bersatu. Mereka mengucapkan sumpah, satu tanah, air, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia, itulah fondasi identitas kita. Dan akhirnya, pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945, dengan suara yang lantang dan penuh keberanian, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu mengubah takdir. Namun, kemerdekaan bukan akhir cerita. Itu adalah awal dari perjalanan panjang, membangun sistem, mencari identitas, menghadapi tantangan, dan menata masa depan. Indonesia bukan sekadar wilayah, ia adalah warisan perjuangan, persatuan dalam keberagaman, dan janji masa depan. Karena sejarah Indonesia bukan hanya tentang masa lalu, sejarah Indonesia adalah kita.